naik kereta ke Cikini. Jauh-jauh ya. Pulang-pulang naik dokar atau ternyambung ya naik dokar. Kata Kangjeng Nabi, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbari. Nah, cenah Mang Kodar, kalau sekarang bilang-bilang bicara-bicara tentang al jihad, saya mau disesareakan karena jihad Allahu Akbar. Enggak, karena memang kita ngajinya di masjid Al Jihad. sekali lagi ya, kok pada sepi ini? Karena memang taklimnya kita sekarang di masjid Al Jihad, maka kita harus sesuaikan gitu ya, pantun dengan keadaan. Kalau Al Jihad ya pantunnya juga Al Jihad gitu ya. Dan memang alhamdulillah dibetulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita membahas tentang zikrullah, yang mana zikrullah itu salah satu upaya dalam untuk membersihkan diri menuju zikir akbar, supaya kita selamat dari hawa nafsu kita sendiri dan selamat dari tipu daya setan. Maka bentengnya tiada lain dan tiada bukan adalah la ilaha illallah. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memimpin beberapa peperangan. Salah satu peperangan yang dahsyat adalah yakni perang Uhud dan perang Badar. Kenapa perang Badar yang disebut yang paling dahsyat? Karena memang itu adalah balasan kaum muslimin setelah mengalami kekalahan di perang Uhud karena tidak taatnya kepada perintah komando Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru di peperangan Badar itu kaum muslimin wal muslimat yang subhanallah saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Salah satu karomah dari Khalid bin Walid adalah panglima yang tiada tanding, tiada banding. Kenapa? Karena dari mulai beliau menjadi panglima pasukan kaum muslimin sampai akhir beliau tidak pernah mengalami kekalahan. Alhamdulillah. Tapi beliau memberhentikan diri. Kenapa memberhentikan dirinya? Karena diperintahkan oleh Sayyidina Umar selaku khalifah untuk berhenti. Saat itu perang sedang berkecamuk, perang dongdang. Ya, bukan seperti zaman sekarang kata Bu ya, perang teh bleduk buar gitu ya. Berejeng pimpinan kapten nama di mana gitu ya. Ada di negaranya masing-masing. Yang anjur mah Palestina, betul? Kalau dulu mah enggak, Bu. Perang tanding antara kaum muslimin dan kaum kufar, pedang dengan pedang, tombak dengan tombak, panah dengan panah ya. Salah satunya Khalid bin Walid ketika sedang berkecamuk menerima surat dari Khalifah Umar, bahwa Khalifah Umar menyatakan di dalam surat tersebut, wahai Panglima Khalid bin Walid, saya perintahkan engkau untuk kembali ke Madinah dan berhenti menjadi panglima. Apakah Panglima Khalid bin Walid menolak? Tidak, tapi sam'atan wa ta'atan terhadap perintah khalifah. Subhanallah, luar biasa Ibu ya. Sayyidina Umar sebagai khalifah dan Khalid bin Walid sebagai panglima. Khalid bin Walid tunduk kepada perintah Sayyidina Umar. Salahnya cuma satu Ibu. Kira-kira salahnya Panglima Khalid bin Walid apa coba? Apa? Ada yang tahu? Masih lupa ya, masih lupa. Salahnya cuma satu, Bu. Apa itu? Salahnya Panglima Khalid bin Walid tidak pernah kalah. Kesalahan bukan itu? Kesalahan bukan kira-kira? Bukan kesalahan, tapi justru karena tidak kesalahannya itu,
berpotensi untuk membuat orang lain salah. Sekali lagi, ketidaksalahan Panglima Khalid bin Walid berpotensi untuk membuat orang lain salah. Kenapa? Tenang, ada Khalid bin Walid, kita mah santai-santai aja, yang pasti menang. Betul nggak? Justru ini bahaya Ibu, karena kaum muslimin itu adalah memiliki panglima yang sangat cerdas di dalam taktik berperang. Maka Sayyidina Umar tidak ingin kaum muslimin terpeleset dalam akidah bahwa yang memenangkan tetap hakikatnya adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Sehebat-hebatnya manusia tidak ada yang mengalahkan takdirnya Allah. Al-insanu bitafkir wallahu bitaqdir. Bahwa manusia hanya berusaha dan berencana, tapi tetap sebaik-baik perencanaan adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kembali kepada masalah perang dalam jihad. Perang yang paling dahsyat di zaman Kangjeng Nabi Muhammad SAW adalah perang Badar. Setelah perang berkecamuk sekian hari dan alhamdulillah dimenangkan oleh kaum muslimin, lalu di tengah-tengah kembalinya Rasulullah bersama pasukannya, Rasulullah kemudian berkata, "Wahai para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Hei para sahabat semuanya, ada itu. Hei para sahabat semuanya, kita semuanya sudah kembali dari pertempuran kecil menuju pertempuran besar. Para sahabat kaget, Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Kenapa? Wahai Rasul, bukankah ini adalah peperangan yang paling dahsyat yang pernah kita alami? Kenapa engkau menyebutkan bahwa ini adalah pertempuran kecil, seolah-olah tidak ada berarti? Sama Rasulullah SAW ditafsirkan, wal muradu bihi jihadul akbar jihadun istilah titik-titik di bawah ini. Jihadul akbar jihadun nafsi. Perang yang sangat besar, pertempuran yang tiada akan berakhir adalah perang melawan hawa nafsu. Dan hawa nafsu yang disebutkan Kangjeng Nabi di dalam hadis yang lain, ika fi nafsika fi baina jambaika. Subhanallah. Rasul tidak menyalahkan yang lain, Rasul tidak menyalahkan pihak yang lain pun, Rasul tidak menyalahkan makhluk yang lain, tapi peperangan yang paling besar, musuh kita yang paling utama, musuh kita yang paling nyata adalah a'daika, musuhmu yang paling nyata ada di dalam diri kita, yaitu perang melawan hawa nafsu. Ibu tiba-tiba ketika jadwal pengajian majelis duha ada tamu nih, gimana sikap ibu? Apakah tetap untuk pengajian majelis duha atau mempersilahkan tamunya untuk ikut juga ke majelis duha? Atau ibu malah kalah? Kenapa? Kata Ustadz juga kan harus menghormati tamu. Ya udah, saya hormati tamu di depannya. Akhirnya tidak ngaji, betul tidak? Ketika ibu akan dibangunkan menuju qiyamul lail, tinitit, suara apa itu? Suara alarm. Pas lihat jam, ini masih jam 3. Apakah ibu langsung ke toilet untuk ambil wudhu atau langsung ngambil lebih selimut? Itu sebenarnya ibu dibiciki oleh setan atau hawa nafsu ibu sendiri? Hawa nafsu sendiri. Kenapa? Hawa nafsu ingin berleha-leha, ingin hangat-hangatan dalam selimut, ingin terbuai dalam mimpi, betul? Berarti kalau kuat melawan hawa nafsu, insya Allah kita akan menang. Tadi malam semuanya pada tahajud ya. Subhanallah, kelihatan auranya luar biasa.
Nah, ibu hadirin jamaah sekalian, insya Allah kita menang selamanya melawan hawa nafsu. Cuma ada faktor X-nya. Apa tuh faktor X-nya? Selain hawa nafsu, kita pun ada musuh yang tidak kelihatan. Musuh yang memiliki jurus paripurna, jurus yang sempurna dalam mengalahkan kita. Siapa itu? Setan laknatullah. Nggak usah dihabek kayak Mike Tyson, nggak usah. Langsung kita nggak goler. Kenapa? Hawa nafsu berpotensi untuk innal ammarata la ammaratun bisu, sedangkan bisikan setan yuwaswisu fi sudu wa ahlaqtun nas bidzunub. Saya, kata si setan, bisa menghancurkan manusia dengan hembusan-hembusan godaan sehingga manusia terjerumus dalam dosa. Subhanallah. Dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai tahun 2024 sampai akhir zaman itu dipenuhi dengan kisah-kisah manusia betapa lemahnya menghadapi hawa nafsu dan godaan setan. Tapi ada alatnya tuh ibu. Apa alatnya? Subhanallah. Di dalam Sirrul Asrar, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyetir satu ayat yang bunyinya betapa ini menjadi renungan bagi kita sekalian. Apa itu? Fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la aghwiyannahum ajma'in, akan saya jerumuskan manusia semuanya, kecuali semua manusia itu akan terjerumus, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang hamba tersebut termasuk orang-orang yang mukhlas. Subhanallah. Kalau kita runut dari awal sampai akhir, seorang mursyid yang mukhlas itu bisa menjadi mukhlas itu karena apa? Apakah karena bim salabim atau karena diberikan suatu alat oleh gurunya supaya bisa melawan setan? Bim salabim apa punya alat untuk melawan setan? Punya alat melawan. Kita selaku muridnya, murid-murid dari guru tersebut, bisakah kita melawan setan? Bisa. Sudahkah kita mendapatkan alat untuk melawannya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, ini ibu masuk kepada qaul yang dikalamkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. La tajruki dzikra, jangan engkau meninggalkan zikir, jangan sekali-kali meninggalkan zikrullah, li adami hudurika ma'allah fihi, sekalipun tidak hadirnya qalbumu ketika engkau sedang berzikir kepada Allah. Ibu pernah nggak merasa lagi sedang zikir gitu ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiba-tiba atau tempo-tempo kita merasa nikmat sekali, rasanya tidak ada kenikmatan yang melebihi zikir itu sendiri. Pernah merasa nikmat dalam berzikir? Pernah tidak? Wah, ini khawatir sekali nih, yang jawab cuma 1,5 orang ini, yang lain cuma apa ya? Pernah nggak ya? Pernah nggak? Sekali lagi, pernahkah ibu merasakan nikmat dalam berzikir? Pernah. Subhanallah. Dan selanjutnya, pernahkah ibu berkali-kali tidak merasa nikmat dalam berzikir? Hambar weh dikir teh, gening gitu teh, dikir teh asa hambar, asa teu aya rasaan, cuma dikir aja, mulutnya aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikirna tidak hudur qalbunya, hatinya tidak merasa tentram, hatinya tidak merasa nikmat. Pernah ibu merasakan?
Alhamdulillah. Kalau itu ibu rasakan, alhamdulillah. Kok tidak nikmat alhamdulillah? Bukannya lagi makan dengan jengkol kita makan alhamdulillah? Ibu hadirin jamaah sekalian, di dalam berzikir, tempo-tempo kita merasa nikmat, tempo-tempo kita tidak merasa nikmat. Itu adalah takdir yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tujuan zikir bukan nikmat. Karena tujuan zikir bukan ketentraman. Walaupun di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah menyatakan alladzina ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir, dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Berarti kalau zikir akan merasa tentram. Coba saya kan lagi galau nih, belum bayar panci 2 minggu ya. Zikir wae cenah la ilaha illallah. Ternyata malah bikin puyeng. Kenapa? Panci teka bayar, zikir layak gitu ya. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tujuan zikir bukan untuk mengejar kenikmatan. Tujuan zikir bukan untuk mengejar hudurnya qalbi kepada Allah, tapi tujuan zikir tetap adalah Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu bermuara kepada ilahi anta maqsudi. Ya Allah, hanya engkaulah yang ku maksud nih. Kenikmatan apa engkau ya Allah yang aku maksud teh? Allah kan? Wa ridhaka matlubi, dan keriduanmu lah ya Allah yang aku cari. Oleh karena itu ya Allah, karena aku tidak mengejar kenikmatan, karena aku tidak mengejar ketentraman, walaupun itu adalah janji engkau akan memberikan ketentraman, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hunjamkan saja pada dada aku ya Allah rasa cinta dan makrifat kepadamu. Jadi mau zikir nikmat atau tidak nikmat tetap zikir, mau tentram atau tidak tentram tetap zikir. Karena dikatakan oleh Tuan Syekh Ibnu Athaillah, li'anna ghaflataka, karena lupamu kepada Allah, tidak hudurmu kepada Allah, an wujudi zikrihi, dari adanya Allah ketika engkau berzikir, asyaddu min ghaflatika fi wujudi zikrihi, itu lebih dahsyat daripada engkau melupakan zikir itu sendiri ya. Jadi mau zikir nikmat, mau zikir tidak nikmat, tetap kita mah tetap zikir. Mau tantram atau tidak tantram, kita mah tetap zikir. Satu hari satu malam, setiap ba'da salat minimal berapa kali? Minimal berapa kali? 33 boleh. Yang lebih banyaknya ada 100 boleh. Yang lebih pasnya, tidak banyak, tidak kurang, tapi pas lah segitu mah ya, sebanyak 165. Itu satu hari satu malam atau setiap pada sholat? Setiap pada sholat. Subhanallah. Insyaallah, mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan dan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang dalam keadaan berzikir, mau dalam keadaan nikmat atau tidak nikmat, kita mah tetap zikrullah insyaallah. Di dalam lanjutannya, dalam hadis yang lain, Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa nudzakiru?" Bagaimana kami harus berzikir wahai Rasul? Ini jawaban Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Apa itu? Ghammid ainaika. Pertama, pejamkan mata. Pejamkan mata. Kenapa ketika berzikir harus memejamkan mata? Supaya tidak melihat dan mendengar apapun tentang kita ketika berzikir. Tadi mau nikmat, mau tidak nikmat, tetap berzikir. Mau diomongkan batur, mau tidak, tetap berzikir. Ada di depan, coba kalau ibu lagi merem, eta bikin menikitu. Kelihatan tidak kalau merem? Tidak. Kenapa? Kita sedang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Pertama ya, ghamid ainaika, pejamkan dua matamu. Kemudian
Wa alsik syafataika. Kalau ini mah ketika zikir khafi. Wa alsik syafataika, dan katupkan dua bibirmu. Katupkan dua bibir ketika sedang berzikir khafi, maka yang berzikir bukan lisannya, yang berzikir bukan lidahnya, yang kalau itu mah warfa sautaka, dan keraskan suaramu. Apa katanya? Warfa sautaka, keraskan suaramu. Jadi kalau ada yang berzikir keras itu menyalahi aturan apa tidak? Hah? Masa yang menyalahi aturan itu masa berzikir keras itu menyalahi aturan. Kenapa? Karena tidak dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana yang dicontohkan Nabi? Berzikir kalimah la ilaha illallah dengan suara keras, itu baru dicontohkan Nabi. Paham? Bisa paham? La ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Ya, tadi alhamdulillah kita sudah membuat zikir-zikir yang lain sebab bagus dan baik, tapi yang lebih baik adalah zikir la ilaha illallah. Semuanya zikir itu adalah baik, semua zikir adalah bagus, tapi yang lebih baik, yang lebih bagus adalah kalimat la ilaha illallah. Dari semua zikir yang bagus-bagus itu, yang paling bagus adalah zikir yang digurukan. Kenapa? Karena Sayyidina Ali, karena Sayyidina Abu Bakar punya gurunya. Siapa gurunya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ketika berzikir itu ada gurunya tidak? Ada. Siapa gurunya? Gurunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk urusan zikir adalah Malak Jibril alaihi salam. Siapa katanya, Bu? Rasulullah aja punya guru, Sayyidina Ali aja punya guru, padahal beliau yang paling pintar, beliau yang paling alam, Sayyidina Abu Bakar aja punya guru, padahal beliau yang paling waroi hatinya dan paling tersentuh hatinya ketika mendengar lafaz Allah. Apatah lagi kita insya Allah dengan memiliki guru. Nah, memiliki guru itu fungsinya apa, Ibu? Ibu kalau kita berzikir punya guru, ibarat kata kita sedang berenang. Ibu bisa gaya apa berenang? Ah, enggak batu? Boleh lah. Kayak batu, kelebak gitu aja. Ketika kita ingin berenang, ternyata kita sudah memiliki guru, belajar. Tapi kalau guru mah tahu bahwa zikirmu sedang biasa-biasa saja, teleng kehalu, baru belajar. Kemudian yang akan membawa zikir kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, diusulkan al-wusulu ilallah, sampaikan kepada Allah, itu adalah guru kita. Mungkin ya. Zikir kita mah keceprakan gitu ya. Ketika ngajak kecepak. Kita sedang belajar untuk berzikir, tapi yang sudah ahli di dalam berzikir adalah guru. Maka guru itulah yang akan menyampaikan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sudah punya guru? Siapa namanya? Bukan Manhodar, bukan. Saya bukan. Sekali lagi, ibu punya guru untuk urusan zikir. Siapa gurunya? Jangan saya. Saya jangan. Sesat. Jangan percaya saya mah sesat gitu ya. Tapi guru kita adalah Syekh Ahmad Sohibul Wafat. Sekali lagi, guru kita adalah Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Susah ya, Bu? Kalau susah, nama akrabnya saja. Siapa nama akrabnya? Baru itu mah hafal banget itu mah ya. Pangersa Abah Anom. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya diikhlaskan dan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah dan karomah guru kita Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Al-Fatihah.